Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Baja Najmina, NIM terakhir 149. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, terus peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara, selanjutnya hubungan warga negara dengan pemerintah, dan yang terakhir negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan, yaitu sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, materi yang dibahas dalam pentingnya pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama, hak asasi manusia atau HAM. Dalam bahasan ini, generasi penerus bangsa akan diajarkan mengenai hak-hak manusia yang hidup di dunia ini. Selain itu, mereka akan diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghargai dan menghormati hak-hak manusia tersebut. Yang kedua, yaitu hak dan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia, generasi penerus bangsa akan diberikan pemahaman mengenai proses berbangsa serta bernegara, hak dan kewajiban seorang warga negara Indonesia terhadap negaranya. Yang ketiga, yaitu bela negara. Dalam bahasan ini, mereka akan diberikan pemahaman mengenai makna dari bela negara. Kemudian, mereka akan diberikan contoh bela negara yang bisa dilakukan. Selain itu, ada pula pemahaman mengenai demokrasi Pancasila. Yang keempat, yaitu wawasan Nusantara. Dalam wawasan Nusantara ini, mereka akan belajar mengenai sejarah bangsa Indonesia. Yang kelima, yaitu ketahanan nasional. Pada bahasan ini, mereka diberikan pemahaman mengenai konsep ketahanan nasional yang bisa menjamin kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Yang keenam, yaitu politik strategi nasional. Di bahasan ini, politik strategi nasional ini para generasi penerus akan belajar mengenai politik dan strategi nasional yang bertujuan untuk mengikuti perkembangan zaman dan perdagangan bebas. Selanjutnya, yaitu tujuan. Tujuan di sini yang pertama yaitu menjadi pribadi yang mengetahui hak dan kewajiban. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Yang ketiga, toleransi tinggi. Dan yang keempat, cinta damai. Dan yang terakhir, mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Yang kedua yaitu tentang negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Negara sendiri yaitu sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang memiliki kedaulatan. Di sini ada fungsi negara. Yang pertama itu fungsi legislatif, adalah membuat undang-undang atau peraturan yang harus ditaati oleh seluruh warga. Yang kedua, fungsi eksekutif adalah melaksanakan atau eksekusi atas undang-undang yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, fungsi yudikatif adalah sebagai pengawas agar semua peraturan ditaati. Selanjutnya yaitu tujuan negara. Nah, tujuan negara ini, Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Sidang Periode 2 BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 serta disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. NKRI tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang meliputi yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadaan sosial. Yang ketiga, hakikat negara dan penyimpangannya. Teori fungsi negara, negara sebagai bagian dari institusi terbesar yang mempunyai fungsi begitu besar untuk mewujudkan tatanan sistem pembangunan agar berjalan maksimal. Wirjono melandaskan tentang 3 tujuan keberadaan suatu negara, yaitu yang pertama, negara adalah sebuah masyarakat besar tertentu, yang kedua, negara adalah sebuah wilayah tertentu, dan yang terakhir, negara adalah sebuah pemerintahan. Dan yang terakhir, aspek-aspek kewarganegaraan yang terdiri dari civic skill atau kewarganegaraan dan civic disposition, karakter kewarganegaraan, dan yang terakhir civic knowledge, pengetahuan kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu hubungan warga negara dengan pemerintah. Pengertian warga negara dulu. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan negara tertentu dalam hubungan dengan negara. Selanjutnya penentu dan penetap warga negara. Yang pertama, apatrid. Apatrid seseorang yang tidak memiliki warga negaraan, contohnya seseorang keturunan bangsa A atau ius soli lahir dengan B, ius sanguinis. Oleh karena itu, orang tersebut bukan dari warga negara A dan tidak pula menjadi warga negara B. Yang kedua, bipatrid. Bipatrid adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap. Contohnya, seseorang keturunan bangsa C atau ius sanguinis lahir dengan D, ius soli. Oleh karena itu, ia keturunan bangsa C, maka ia dianggap sebagai warga negara C. Namun, negara D juga menganggapnya sebagai warga negara karena ia lahir di negara D. Dalam negara rangkap ini, maka seseorang warga negara memiliki hak untuk memiliki status kewarganegaraannya. Yang ketiga yaitu multipatrid, adalah seseorang yang memiliki 2 atau lebih status kewarganegaraan. Pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan publik yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mempunyai fungsi dan tujuan negara. Sedangkan pemerintahan sendiri yaitu lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban. Hak di sini yaitu yang pertama, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, terdapat dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban di sini yaitu yang pertama, wajib menghormati hak asasi manusia dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menjunjung hukum dan pemerintah NKRI pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu hubungan warga negara dengan pemerintah. Hubungan antara warga negara dan pemerintah pada hakikatnya adalah membicarakan suatu hubungan kekuasaan, ialah antara yang berkuasa atau pemerintah dan yang dikuasai atau warga negara. Hubungan demokratik adalah apabila kebebasan warga negara akan lebih dominan daripada kekuasaan para pejabat pengemban kekuasaan negara. Yang kedua, hubungan totaliter adalah apabila kekuasaan di tangan para pejabat pengemban kekuasaan negara tersimak lebih dominan daripada kebebasan warga negara. Atau terakhir, hubungan yang digeser oleh model yang demokratik dengan keyakinan bahwa bukan kekuasaan negara yang bersifat kodrat, melainkan hak-hak manusia
manusia individual warga negara yang asasi. Selanjutnya yaitu peran warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Pengertian warga negara sendiri yaitu warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dengan hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya, warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Peran sebagai wujud hubungan antar negara dan warga negara. Wujud dari hubungan antar negara dan warga negara adalah peran, hak dan kewajiban. Peran warga negara merupakan tugas yang dilakukannya sesuai status yang dimilikinya. Ketika seorang sudah memiliki kewarganegaraan Indonesia, maka dia harus berperan sesuai status yang dimilikinya tersebut. Terus macam-macam peran warga negara. Macam-macam di sini terdapat 4 macam, yaitu yang pertama adalah peran pasif warga negara, yaitu kepatuhan warga negara terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, peran aktif warga negara adalah aktivitas warga negara untuk ikut terlibat di dalam kehidupan bernegara, terutama di dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Yang ketiga, peran positif warga negara, yaitu aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir, peran negatif. Peran negatif warga negara adalah aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadinya. Hak dan kewajiban warga negara. Di sini ada 2, yaitu yang pertama, wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan atau rule. Yang kedua, hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.